Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan membahas kisah kamikaze, serangan bunuh diri paling brutal dalam sejarah Perang Dunia II. Pada tanggal 15 Juli tahun 1944, Saipan, pangkalan militer penting milik Jepang, jatuh ke tangan pasukan sekutu. Penguasaan atas pangkalan militer Saipan memungkinkan pasukan sekutu untuk menggunakan pesawat pengebom jarak jauh Super Fortress B-29, untuk membumi hanguskan pulau utama Jepang. Setelah jatuhnya pangkalan militer Saipan, Komando Tertinggi Jepang meramalkan bahwa sekutu akan mencoba untuk segera menduduki Filipina, yang lokasinya strategis dan berada di ladang minyak antara Asia Tenggara dan Jepang. Jepang mulai menggunakan taktik kamikaze waktu itu, karena merasa sudah tidak mampu lagi menerobos barisan armada tempur Amerika Serikat, di mana Angkatan Laut Jepang sendiri hampir habis dan Angkatan Daratnya kewalahan. Ide penggunaan pasukan khusus ini dicetuskan oleh Laksamana Madya Kimpei Traoka, yang merupakan Kepala Staf Komandan Angkatan Laut di Filipina yang mengeluh jika taktik biasa tidak mungkin dilakukan, mereka, pasukan Jepang, haruslah menjadi manusia super. Ide ini kemudian direalisasikan oleh Laksamana Madya Takejiro Onishi, yang menggantikan Traoka pada bulan Oktober tahun 1944, yang kemudian dikenal sebagai Bapak Kamikaze. Hal itu, karena Onishi lah yang dianggap bertanggung jawab dalam pembentukannya. Dalam waktu yang sama pada tahun 1944, Letnan Tanaka menekankan, pukulan telak pada sasaran lawan ditekankan hanya bisa berhasil bila pilot ikut serta dalam pesawat roket itu sampai ke sasaran, bahkan dia bersedia menjadi orang yang pertama untuk melakukan itu. Ketika pasukan sekutu menyerang Pulau Suluan, untuk memulai pertempuran Teluk Leyte, Armada Udara Pertama Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, yang berpangkalan di Manila diberi tugas membantu kapal Jepang yang akan mencoba menghancurkan pasukan sekutu di Teluk Leyte. Misi yang dihadapi oleh penerbang Angkatan Laut Jepang jadi terlihat mustahil untuk dilakukan. Oleh karena itu seorang komandan Armada Udara Pertama, yaitu Laksamana Madya Takejiro Onishi memutuskan membentuk suatu kesatuan serangan bunuh diri, yaitu Special Attack Air Force Kamikaze yang terdiri dari pilot-pilot berani mati. Kamikaze adalah sebuah istilah bahasa Jepang, yang berasal dari nama angin topan dalam legenda yang disebut-sebut telah menyelamatkan Jepang dari invasi Mongol pada tahun 1281. Komandan Asaiki Tamai menyatakan, bahwa sekelompok pilot muda berbakat sebanyak 23 orang yang sudah dilatihnya, akan segera bergabung dengan Special Attack Air Force Kamikaze. Semua pilot mengangkat kedua tangan mereka, sebagai tanda bahwa mereka setuju untuk melaksanakan misi tersebut. Ada 4 kesatuan unit serangan kamikaze yang pertama ini, yaitu unit Shikishima, unit Yamato, unit Asahi, dan unit Yamasakura. Nama-nama ini diambil dari sebuah puisi patriotik yang dibuat oleh sarjana klasik Jepang, yaitu Motoori Norinaga. Para penerbang kamikaze dilatih lebih keras dan berat. Segala sesuatunya harus lebih dari biasanya, dan hanya diberi waktu 6 bulan untuk mempersiapkan serangan yang diyakini menentukan nasib Jepang itu. Para instruktur harus mempersiapkan ratusan pilot tanpa pengalaman menjadi pilot kamikaze. Menurut salah seorang saksi mata dari pasukan sekutu, kamikaze yang pertama menyerang dilakukan oleh seorang pilot yang tak dikenal, yang mungkin dari Angkatan Udara Tentara Kekaisaran Jepang, pada tanggal 21 Oktober tahun 1944. Kapal Angkatan Laut Australia, yaitu kapal penjelajah HMAS Australia, diserang oleh pesawat tak dikenal milik Jepang yang tidak jauh dari Leyte Island. Sedikitnya 30 orang awak kapal meninggal akibat serangan ini termasuk seorang komandan, Kapten Emile de Haynux dan melukai Komodor John Collins yaitu Panglima Angkatan Perang Australia. Puncak serangan terjadi pada tanggal 6 April tahun 1945 di Kepulauan Okinawa. Serangan kamikaze di Kepulauan Okinawa ini dipusatkan untuk menghancurkan kapal-kapal perusak milik pasukan sekutu. Serangan ini melibatkan sekitar 1.465 pesawat, menciptakan kekacauan yang cukup besar, tetapi menjelang akhir pertempuran, sedikitnya 21 kapal AS berhasil ditenggelamkan oleh kamikaze. Karena waktu itu Jepang masih kalah jauh dalam hal teknologi perang dari pasukan sekutu, Jepang melatih pilot-pilot dari armada tempur udaranya untuk dijadikan pilot-pilot kamikaze, yang cenderung lebih mudah bagi Jepang untuk menghancurkan pesawat-pesawat atau kapal-kapal milik pasukan sekutu. Selama tahun 1945, militer Jepang mulai menyimpan ratusan pesawat-pesawatnya untuk dipakai pada misi-misi kamikaze, dan kapal bunuh diri untuk menghadapi armada laut pasukan sekutu.
Penerbangan kamikaze terakhir dilakukan pada hari terakhir perang ketika sebuah penerbangan dari 11 pengebom judi, masing-masing membawa bom seberat 880 kg berangkat dari Pangkalan Udara Angkatan Laut Oita di Kyushu menuju Okinawa. Misi jam ke-11 itu dipimpin sendiri oleh Vice Admiral Matome Ugaki, Komandan Armada Udara kelima yang ingin mati sebagai seorang samurai. Kalahnya Jepang juga memukul organisator unit kamikaze pertama Vice Admiral Tekijiro Onishi. Onishi menuliskan pesan terakhir yang isinya adalah, "Untuk jiwa-jiwa tentaraku saya menghaturkan penghargaan setinggi-tingginya untuk keberanian yang telah dilakukan. Dalam kematian aku minta maaf kepada jiwa-jiwa para pemberani ini dan juga kepada keluarganya." Untuk melengkapi statementnya yang terakhir, pada pagi harinya tanggal 16 Agustus Onishi menghunjamkan pedang samurainya ke bagian perutnya. Ia melakukan upacara bunuh diri tradisional Jepang, yaitu harakiri. Terima kasih telah menyaksikan video ini, like jika Anda suka, like juga jika Anda tidak suka, subscribe and share jika Anda mendukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.